Oke. Selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Kak Ivon. Selamat malam Kak Selamat Hana. malam. Malam, Kita udah jam 19.20, kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya? Sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Nah, di sini nih kan udah di-share bisa dilihat di layar teman-teman semuanya. Ada beberapa himbauan yang harus kita lihat. Jadi nanti teman-teman siapin aja Alkitab teman-teman. Kalau yang belum pegang Alkitab, siapkan Alkitab dari sekarang. Boleh pakai handphone, iPad, tab, semuanya boleh pokoknya. Tapi disiapkan ya. Terus jangan sampai internetnya tiba-tiba drop, pokoknya siapin juga internetnya. Dan selama ibadah ini berlangsung, harap menyalakan kamera rekan-rekan semuanya. Tapi audionya dimatiin ya. Audionya harus dimatiin. Semua lagu dan bacaan itu nanti akan sudah disiapkan dan akan di-share di sini. Dan sekarang rekan-rekan di rumah boleh dipersilakan untuk bersaat teduh pribadi terlebih dahulu. Oke teman-teman, boleh mulai dinyalakan kameranya. Yang baru join, kameranya boleh dinyalakan dan audionya dimatikan. Selamat malam, selamat bergabung bersama kami Gerakan Pemuda GP Koinonia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus, pada hari ini kita bisa lagi melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda walaupun dengan cara yang berbeda. Malam hari ini kita melaksanakan Gerakan Pemuda melalui aplikasi Zoom, melalui online, daring, virtual. Cuman tetap biar berjalannya ibadah ini tetap berlangsung dengan lancar, tetap berlangsung dengan hikmat. Ibadah Gerakan Pemuda GPB Koinonia pada malam hari ini akan dilayani oleh pelayan firman kita pada malam hari ini, Pendeta Ivona Endriani. Selamat malam, Kak Ivon. Selamat malam. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Kita akan langsung melanjutkan ibadah ini untuk menghadap firman Tuhan, menghadap Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 18 baitnya yang pertama dan ketiga.
segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Kudus, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, pada malam hari ini kami Gerakan Pemuda GPIB Koinonia bisa kembali melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda Gabungan di tempat kami masing-masing berada pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tercurah atas kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Engkau memberkati juga untuk pelayanan firman pada malam hari ini. Untuk Pendeta Ivona Endriani, Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti dapat kami aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada malam hari ini hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya rekan-rekan, selanjutnya kita akan membacakan Mazmur Pujian. Bisa disiapkan Alkitabnya. Rekan-rekan bisa membaca dari rumah masing-masing. Mazmur Pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 37, ayat pertama sampai dengan ayat 11, kita akan membacakan sebagaimana Mazmur dibacakan, yaitu secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, dan rekan-rekan di rumah akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Dan untuk mewakilkan rekan-rekan semua, Saudari Lisa akan membantu saya untuk membacakan Mazmur Pujian pada malam hari ini. Kita mulai. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Lisa. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kita akan masuk doa pembacaan firman yang langsung dipimpin oleh Kak Ivona. Shalom, selamat malam. Rekan-rekan, maaf ya, tunggu sebentar. Kita lagi menunggu Kak Ivon. Mungkin sinyalnya, Kak. Ya, orang di Kalimantan. Halo, apakah terdengar suara saya? Kedengeran, kedengeran Kak. Ini karena sinyalnya agak terganggu, jadi hanya suara saja ya. Videonya kayaknya nggak bisa ini. Kalau dihidupkan videonya pasti sinyalnya hilang. Nggak apa-apa, Kak. Ya, mari kita memulai untuk pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, orang percaya, saat ini kami anak-anak-Mu Gerakan Pemuda, terkhususnya kami yang berada di GPIB Jemaat Koina Jakarta Timur, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena cinta kasih Tuhan yang boleh memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama berjumpa meskipun dalam ibadah virtual, namun cinta kasih kami dan juga persekutuan kami tidak kurang dari sukacita yang Tuhan anugerahkan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah yang memberkati setiap Tuhan dengan setiap roh dihadirkan dalam kehidupan kami, sehingga boleh memberkati kami ketika kami akan membaca firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 yang menyatakan kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya,
Ya, mohon maaf saya ulang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 yang menyatakan kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu berkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari kedamaian atas berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya, gerakan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, meskipun dalam kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka, untuk bertemu secara langsung, namun kiranya sukacita kita tetap selalu ada di dalam Tuhan. Dan apalagi kita hari ini juga mengingat rayakan atas 70 tahun Gerakan Pemuda GPIB, di mana pemuda-pemuda sebagai penerus gereja dan menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Diharapkan menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Tema pada malam hari ini yaitu dikatakan kejahatan dibalas kasih, itulah yang ilahi. Ada 7 hal yang menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dalam bacaan kita pada malam hari ini. Terkhususnya Petrus ingin menjabarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah tentang kesatuan Kristen atau kesatuan kekristenan, di mana diharapkan setiap orang yang percaya memiliki kesatuan iman Kristen yang mengarah kepada Sang Ilahi atau Allah yang memberkati, yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Artinya bahwa kalau kita menjadi gerakan pemuda yang memiliki kesatuan iman, kesatuan kekristenan, maka tidak ada lagi yang namanya perbedaan yang menghancurkan atau yang memporak-porandakan suatu persekutuan. Ataupun kita saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Itu bukan ciri khas orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalamnya, terkhususnya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Artinya bahwa ada seia sekata, berarti ada perasaan yang sama, ada saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga rasa penyayang dan juga rendah hati. Dan ini yang menjadi suatu hal dasar dari kesatuan kekristenan atau kesatuan iman, di mana kita diminta untuk bersama-sama seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan juga rendah hati.
Dan di sini dikatakan juga dalam Petrus mau menjabarkan juga hal yang kedua bahwa bagaimana kita mempunyai simpati atau empati kepada orang lain. Kita punya rasa kasihan, kita punya rasa berbeda rasa. Artinya ada perasaan memperhatikan orang lain, menjaga perasaan orang lain, mengasihi orang lain dengan cara bagaimana sikap kita kepada orang lain, bahkan orang yang tidak kita suka sekalipun. Kemudian yang ketiga, Petrus juga mau mengatakan tentang, Rasul Petrus ingin mengatakan tentang kasih persaudaraan, di mana kasih persaudaraan ini harus timbul ketika kesatuan itu ada. Dikatakan di ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi dari yang pertama tadi kesatuan Kristen itu harus didasari juga dengan rasa simpati, kemudian merasakan bahwa kita seperasaan dengan orang lain, kemudian ada kasih persaudaraan, dan yang keempat adalah belas kasihan. Kalau orang Kristen itu punya rasa belas kasihan terhadap orang lain, berarti ada tanda-tanda bahwa Allah itu ada dalam dirinya. Allah itu benar-benar hidup dalam dirinya. Kemudian yang kelima, tentang kerendahan hati. Bagaimana Rasul Petrus mau mengatakan tentang kerendahan hati? Seseorang yang punya atau seseorang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan, ia akan memiliki rasa rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Di mana kerendahan hati yang akan membuat orang tidak sombong, membuat pribadinya tidak merasa angkuh, membuat pribadinya menyadari bahwa kehidupannya tanpa Tuhan di dalamnya, dia bukan siapa-siapa. Bahkan kalau mau dibandingkan, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan sesama kita. Oh, kulit saya putih, kulit dia hitam. Oh, badan saya gemuk, badan dia kurus. Tidak, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan sesama kita. Tetapi mari kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Di mana Rasul Petrus mau mengarahkan kepada kita bahwa mari kita ingat kembali ketika kita melihat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ia rela direndahkan, ia rela dicaci maki, ia rela diludahi, bahkan ia rela menanggung dosa-dosa kita. Di sini dikatakan bahwa kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan ada kerendahan hati yang timbul dalam diri kita. Kerendahan hati itu yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa diri kita pintar, tidak merasa diri kita hebat, paling hebat, tetapi kerendahan hati itu yang membuat kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam ada pengampunan. Pengampunan itu harus kita miliki ketika ada orang yang tadi dikatakan kalau ada orang yang mencaci kita, ya kita jangan membalas dengan caci maki. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil, kita menjadi orang yang harusnya memberkati orang lain. Ya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir kita harus memiliki kasih. Yang pertama tadi kesatuan Kristen, yang kedua simpati, yang ketiga kasih persaudaraan, yang keempat belas kasihan, yang keenam kerendahan hati, yang ketujuh, yang kelima kerendahan hati, yang keenam pengampunan, dan yang ketujuh adalah kasih. Di mana kasih ini yang akan menutupi segala sakit hati,
segala kebencian, segala dendam ditutup dengan kasih. Nah, ini hal yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Dan oleh karena itu orang Kristen itu harus mengandalkan kesatuan roh dalam ikatan perdamaian. Artinya bahwa jangan ketika kita memiliki permasalahan dengan orang lain, jangan kita rawat atau kita biarkan rasa jengkel, rasa dendam itu bertahan lama dalam diri kita, pikiran kita, dan hati kita. Namun, Rasul Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa mari kita hilangkan rasa benci, rasa jengkel, dendam, amarah, tetapi mari kita gantikan itu dengan hal yang memberkati orang lain. Nah, salah satu kejadian yang mungkin kita sama-sama tahu tentang bagaimana berita-berita beberapa hari yang lalu tentang rasisme, di mana kita tahu sendiri perkara atau hal-hal yang seperti itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan sakit hati, menimbulkan perpecahan, dan di situ letak iblis bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan dikatakan kita bisa membedakan orang yang benar-benar anak Allah, orang yang benar-benar anak iblis itu yang seperti apa. Nah, mari kita sama-sama membukanya di dalam 1 Yohanes pasal 3. Kita semua membuka 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, jelas dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya bahwa seberapa pun rasa benci kita yang pernah melukai hati kita, Tuhan mau katakan, jangan kita menjadi orang yang membenci saudara kita, tetapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi saudara kita. Nah, hal ini juga mau menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu Gerakan Pemuda ini kan sebagai penerus gereja, di mana kita harus memiliki yang tadi saya katakan, kita harus punya kesatuan kekristenan, kita harus punya kesatuan iman, kita harus punya simpati, kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan juga kasih. Dan ketika itu bisa kita miliki, maka kita sudah berhasil menjadi anak-anak Allah yang mampu melakukan setiap firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kekuatan iman kita ketika kita merasa, ketika kita sedang tidak menyukai orang lain atau ketika kita membenci orang lain.
Saya akan membacakannya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 dikatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seseorang yang akan membunuh manusia, artinya bahwa dia hanya akan menghancurkan, dia hanya akan membawa perpecahan, dia akan hanya akan membawa pertikaian. Kemudian, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai gerakan pemuda. Otomatis kita ini adalah di umur-umur kita saat ini, tentunya kita masih sangat sulit mengendalikan ego kita sangat sulit mengendalikan emosi kita. Namun Tuhan selalu ingin katakan dan ingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi seorang yang hidup dalam kebencian, dalam pertikaian, bahkan ketika kita menjadi penghancur dalam suatu hubungan, jangan kita menjadi orang yang hanya akan tidak memiliki kehidupan kekal dalam kehidupan kita saat ini. Artinya bahwa jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan, yaitu anugerah keselamatan, sukacita, damai sejahtera, itu hilang dalam diri kita. Namun bagaimana kita mampu mengusahakan itu, mengupayakan semua itu dalam kehidupan kita dengan cara kita tetap tekun, kita tetap taat kepada Tuhan, dan kita tetap memiliki kesatuan iman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, mari rekan-rekan pemuda, terkhususnya yang berada di GPIB Koinonia Jakarta Timur, mari kita sama-sama belajar bahwa lewat firman Tuhan ini, Rasul Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa jadilah orang Kristen yang memberkati orang banyak, yang setiap perkataan kita itu jangan menjadi perkataan yang menyakiti, yang membuat orang lain tidak menjadi benci kepada kita, tetapi katakanlah sesuatu hal yang memberkati orang yang mendengarnya. Artinya dari perkataan yang kita keluarkan itu, kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, sehingga orang lain juga merasakan bahwa Allah juga benar-benar hadir dalam kehidupannya. Berbeda sekali kalau kita mengatakan hal caci maki, hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung rasisme, atau hal-hal yang merendahkan orang lain, dan juga kita melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain, yang ada orang lain hanya akan sakit hati, bahkan juga menaruh rasa dendam dalam diri kita. Tapi Rasul Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah orang yang menyakiti kita, orang yang pernah memaki kita sekalipun, orang yang pernah merendahkan kita sekalipun, balaslah dengan kasih yang berasal dari Allah atau yang kasih yang ilahi. Oleh karena itu, mari sebagai perayaan kita di dalam merayakan 70 tahun pelayanan gerakan pemuda, mari kita belajar bahwa sebagai pemuda, kita harus menjadi anak-anak Allah yang selalu senantiasa bersatu hati, memiliki rasa sayang kepada orang lain, memiliki belas kasihan kepada orang lain, memiliki kerendahan hati kepada orang lain, memiliki pengampunan kepada orang lain. Maka dari hal-hal yang demikian, ketika kita rawat, ketika kita jaga, maka anugerah Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa
dan selamat ulang tahun yang ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik kita yang ada di Papua, baik kita yang ada di Jakarta, maupun dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita tetap menjadi orang-orang yang bersatu hati dalam iman Kristen dan semakin percaya bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan menyanyikan Gita Bakti 49. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari rekan-rekan Gerakan Pemuda, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ketika kami Tuhan izinkan untuk bersekutu, ketika kami Tuhan izinkan untuk beribadah meskipun saat ini kami dalam situasi dan suasana pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang menganugerahkan segala berkat penyertaan, kekuatan, kesehatan dalam diri kami, dan kami percaya pada malam hari ini ada rencana Tuhan dan rancangan Tuhan untuk mempertemukan kami meskipun kami boleh berada di tengah-tengah ibadah virtual pada malam hari ini. Namun kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, di mana Tuhan tahu kondisi dan keberadaan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami resahkan. Ada yang begitu banyak hal yang kami pergumulkan, terkhususnya dalam kehidupan perekonomian bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat yang duduk bangku MPR, DPR, bahkan mereka, wali kota, gubernur, bahkan juga kepala desa, kecamatan, dan juga RT RW sekalipun. Tuhan berkati mereka, para pemimpin-pemimpin rakyat, di mana mereka juga akan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terkhususnya kami juga, baik kami yang ada di Papua, Makassar, maupun kami yang ada di Jakarta Timur, kami juga Tuhan berkati dan sertai dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kiranya kami selalu juga mempedulikan dan mendoakan setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia kami,
dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kuatkan bangsa dan negara kami. Tuhan jauhkan kami dari perpecahan, dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi tenaga medis, mereka para dokter dan juga perawat yang senantiasa bekerja dengan jerih payah mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, tetapi mereka berjuang juga bagi kehidupan orang lain. Tuhan tolong berkati mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit bahkan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga mereka juga Tuhan lindungi dan sertai, berikan kesehatan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bahkan juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, bahkan mereka yang juga mengalami COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh melawat mereka, boleh menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh pulang kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga mereka. Mereka mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan, dan kami berdoa juga bagi setiap mereka yang saat ini juga berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, bahkan juga mereka yang harus kehilangan orang yang mereka kasih karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa penghiburan yang berasal daripada-Mu, kekuatan yang berasal daripada-Mu, Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka yang saat ini masih berduka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu terkhususnya GPIB Jemaat Koinonia di Jakarta Timur. Tuhan berkati baik KMJ, baik para PHMJ, bahkan juga majelis jemaat. Tuhan berkati setiap mereka ya Tuhan dalam kepimpinan mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan dalam menjalankan setiap pelayanan yang ada, bahkan juga berkat-berkat yang ada. Terkhususnya kami juga berdoa bagi berkat gerakan muda GPI. Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, yang selalu mengupayakan untuk persekutuan ini tetap berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang juga merindukan untuk beribadah di gereja. Namun berikanlah hikmat Tuhan yang selalu memelihara, selalu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah meskipun hanya di rumah, tetapi sukacita dan juga kedekatan kepada Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan kiranya juga memberkati, melimpahkan berkat, anugerah panjang umur, damai sejahtera, sukacita, dan juga segala berkat yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya bahwa pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa secara iman dan semakin dekat kepadamu. Kami juga berdoa bagi setiap kami, Gerakan Pemuda GPIB, yang saat ini merayakan ulang tahun yang ke-70. Tuhan berkati setiap kami, Gerakan Pemuda, yang selalu ingin bersyukur kepada-Mu ya Tuhan akan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami selaku Gerakan Pemuda. Jadikan kami menjadi pribadi yang selalu taat dan setia kepada-Mu. Kami memiliki kesatuan iman, kami memiliki simpati, kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati, pengampunan, bahkan juga kasih yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami, bahkan juga apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, kerinduan kami, baik masa depan kami, cita-cita kami, harapan kami, bahkan kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati dan berikan kami pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi talenta dan juga kebutuhan kami. Bahkan kami juga berdoa bagi kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berkati, berikanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami berdoa bagi setiap kami dalam kami meraih masa depan kami, baik kami yang berkuliah, Tuhan juga berkati dan sertai.
Kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka, dan limpah berkat atas kehidupan mereka ya Tuhan, dan berikan mereka kesehatan kekuatan panjang umur dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, baharulilah kehidupan kami, dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, inilah doa kami, yang kami ingin alaskan di hadirat-Mu, dan kami ingin menyempurnakan doa ini lewat doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Ivona sudah melayani kami untuk di ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan tadi yang telah kita dengar semuanya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam Warta Pemuda. Untuk rekan-rekan pemuda, Warta Pemuda yang pertama, pada malam hari ini kami pengurus Gerakan Pemuda GPB Koinonia dan juga anggota Gerakan Pemuda Koinonia mengucapkan terima kasih pada pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Ivona Endriani, yang sudah melayani ibadah Gerakan Pemuda malam ini. Dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini, terima kasih. Untuk ibadah Gerakan Pemuda yang selanjutnya akan dilaksanakan di bulan depan, di bulan Agustus. Di tanggalnya nanti akan dikabarkan lagi nanti di WA group atau di Instagram, tapi tetap diupdate terus ya kapan. Lalu yang kedua, kegiatan kita masih tetap dengan kegiatan yang virtual online, yaitu ngos-ngosan, ngobrol santuy bareng GP. Kita adain juga di bulan di bulan Agustus di minggu pertama. Jadi teman-teman yang hari ini hadir datang di ibadah ini secara virtual, jangan lupa ikut juga ngos-ngosan ngobrol santuy bareng GP di minggu pertama bulan Agustus. Tentunya dengan narasumber yang berbeda juga. Nah, tetap tungguin ya. Terus apa lagi ya? Itu aja teman-teman untuk kegiatan kita GP saat ini hanya ada 2 kegiatan itu. Selanjutnya kita akan langsung ke amat pengutusan yang akan langsung dipimpin oleh Kak Ivon. Ya, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pengutusan. Kita siap untuk melakukan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar, dan Kristus membawa kita kembali ke dalam kehidupan yang penuh berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarkanlah kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita siap-siap mempersiapkan diri untuk menerima berkat-Nya. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ya, teman-teman, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh masing-masing terlebih dahulu. Teman-teman, yang lain boleh dinyalakan kameranya semuanya. Boleh dinyalain kameranya. Tunggu ya. Oke. Kak Puspa, boleh di-unmute all nggak? Unmute all aja. Unmute. Selamat malam rekan-rekan. Gimana hari ini kabarnya? Seneng nggak ibadah GP lagi? Boleh di-unmute nggak semuanya? Kak Lisa. Aku mau sapa dulu dong satu-satu. Hai Kakak Regina. Hai. Udah sembuh belum? Amin, udah. Semoga cepat sembuh. Lalu ada siapa lagi? Oh, aku mau kenalin dulu. Ada teman kita pada malam hari ini yang jauh dari ujung Indonesia, yaitu ada Kak Nova. Halo Kak Nova, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Bulandina Mania Gasti. Kak Nova ini adalah salah satu teman baru kita. Kak Nova ini dari Papua ya Kak? Bener ya Kak? Iya. Ya, Kak Nova dari Papua, dari GKJ Maranatha. GKI. Bener Kak? GKI Maranatha. GKI, dari GKI Maranatha. Selamat malam Kak Nova. Berarti di sana sekarang udah jam setengah 12. Setengah 11. Setengah 11. Oh ya, setengah 11. Selamat malam Kak, selamat bergabung. Iya, Lalu ada senang bisa bergabung. Kak Puspa, nggak usah disapa level. Selamat malam Kak Puspa. Ada Kak Ekel, ada Kak Arlin, selamat malam. Ada Kakak Hans Jericho. Kak Iko, selamat malam Kak. Boleh dinyalain nggak videonya? Selamat malam Kak Iko. Ini apa yang? Oh ya, lalu ada siapa lagi ya? Halo. Oh ada. Selamat malam. Lalu ada ketua 3 kita. Halo. Selamat malam Tante Sandra. Kayaknya nggak ada ya. Videonya nggak dinyalain. Nah, teman-teman, karena hari ini kita ibadah juga dalam rangka HUT Gerakan Pemuda yang ke-70, nggak asik kayak kalau kita nggak tiup lilin. Kita malam ini mau tiup lilin sama-sama. Boleh. Kuenya, Kak. Mana, Kak?
boleh. Kita siapin dulu ya. Boleh dinyalain dong kameranya, kita sama-sama. Kita sama-sama nyanyi Happy Birthday GP. Kayaknya nggak ada di sini aja deh kali ya, belakangnya itu keren. Berdiri aja di situ ya. Ayo. Gak ada lagunya. Nggak ada, kapela aja udah. Ada, udah disiapin lagunya, udah disiapin. Udah disiapin. Kok kenapa jadi saya mukanya di situ ya? Ulang tahun. Tunggu ya, sabar, Kak Puspanya lagi menyiapkan. Sebentar ya, sebentar. Sabar ya. Udah belum, Kak? Bentar. Kayaknya dinyanyiin dulu nih. Langsung. Kayaknya nyalainnya juga jauh kayaknya. Mana? Sabar, Kak Ekal. Kayaknya nggak sabar mau nyanyi. Nggak sabar mau nyanyi kayaknya. Kuenya kirim dong ke rumah masing-masing. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini dong ulang tahunnya. Ini ulang tahun kayaknya bukan GP. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Karena jauh diwakilkan aja ya. Birthday to you. Happy birthday. Karena jauh diwakilkan aja. Oh, sini dong, nggak bisa. Udah, awal. Social distancing. Udah jauh ini. Oke. Kirim makanannya ke rumah masing-masing. Tiga. Kirim makanannya ke rumah masing-masing. Baju semuanya. Makannya di rumah. Karena jauh jadi kuenya cuma buatan di sini ya. Oper dong ke rumah masing-masing, ditransfer kuenya. Tenang. Ntar dapat dana OVO ditransfer masing-masing beli sendiri. Sini aja ke Sponsornya sini. tapi hari ini nggak ada. Ke sini. Nah, selanjutnya. Waktu itu udah diumumin ada challenge mengucapkan selamat ulang tahun untuk GP yang ke-70. Videonya dikirimkan. Nah, kita udah dapat banyak banget video. Seluruh AGP Koinonia semuanya ikut. Nggak ada yang nggak ikut, semuanya ikut. Dan kita udah dapat 2 pemenangnya. Malam hari ini mau diumumin pemenangnya. Sama Kak Puspa, silakan Kak. Langsung aja siapa pemenangnya. Ya, kita tayangkan. Ya. Akan tonton pemenangnya. Kak, mana Kak? Sebentar ya. Oh, ya. Nah, ini video yang pertama ya. Ini video yang pertama, pemenang yang pertama. Oke. Ini video yang pertama. Ternyata yang kirim video ini adalah Vikaris Friendly Selatu. Selamat buat Kak Friendly, pemenangnya. Juara 1. Lalu ada lagi video. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Friendly, tapi Kak Friendly-nya nggak ada. Yang satu lagi. Ini yang kedua. Silahkan Kak Puspa. Happy Aduh, birthday, TikTok semua nih videonya. Happy birthday, GP. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, GP. Selamat ulang tahun buat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Semoga semakin semangat dalam melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Biru Ben-Hur. Yeay. Salam Biru Ben-Hur. Oke, kita udah dapat 2 pemenang pada malam hari ini. Pertama ada Kak Vikaris Friendly dan satunya lagi ada Kak Meti. Hadiahnya apa Kak Lisa?
Hadiahnya nanti dihubungin pengurus, yang pasti merchandise kece dari GP Koinonia ya. Oke, hadiahnya pengurus GP. Dikirimkan ke alamatnya masing-masing. Terima kasih. Makasih Kak Puspa. Kuenya juga jangan lupa lah. Datang dong, sini. Sini. Satu orang dapat 1 potong. Ya ke sini, ke sini sumpah. Kita foto dulu dong. Satu orang. Utuh tapi. Lilinnya utuh ada. Banyak mau ya. Kita foto dulu ya. Bantu. Kirim ke Kalimantan Timur ya kuenya. Tenang, kalau Kak Ivon kayaknya beda. Dapatnya beda nih dari pengurus pribadi dari Kalisa. Oh, ini ada Kak Meti. Kak Meti baru masuk dong. Kayaknya Kak Meti baru pulang kerja deh. Kita tunggu Kak Meti bentar ya. Benar-benar nggak taunya menang ya. Iya nih Kak Meti. Tunggu. Kok gue sih, kok gue? Pengurus nggak boleh menang. Ya, pengurus nggak boleh menang. Pengurus semua ikut. Video mengumpulkan semua video kok, pengurus ada. Semua ikut. Kasih dulu lah buat nggak enak menang mulu. Oke, kita mau foto dulu. Teman-teman semuanya dinyalain dong kameranya. Kak Puspa nyalain kameranya. Kak Meti nyalain kameranya. Kak Ivonnya nggak ada malah. Udah belum Kak? Kak Puspa udah? Udah oke ya? Gue nggak dulu ya. Kak Meti? Nggak dulu, baru balik banget. Aduh, belum sempat ganti baju. Ya udah nggak apa-apa. Pemuda kan anak-anak pemuda. Yang ada Nggak dulu apa-apa, ya. sini. Ya. Nggak apa-apa, sini. Sini. Kak Ivona, kakak boleh nyalain kameranya nggak Kak? Oke, ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pencuri. Lagi nggak? Lagi Kak? Lagi ada satu yang mau ikutan. Siapa? Pemain gitarnya. Oh. Siapa Kak Evan ya? Mati. Ayo. Mana Kak Evan? Kalisa sampai ada 2 loh videonya, bukan lagi. Tarik. Panggil orang. Ayo. Evan lama. Kak Evan lama nih. Evan dipercepat, tolong jalan ya. Tolong jalannya dipercepat, kan cuma selangkah 2 langkah. Tolong. Ayo 1. Mana sih? Nih. Anaknya semua. Bikin emosi. Kan sekarang ke gereja dulu kali ya, biar foto di gereja. Ayo cepat. Boleh ponakan. Ayo. Ayo. 1. Udah. Rambut baru. 1, 2, 3. Boleh mau ponakan, boleh. Boleh, Tante. Lagi. Satu lagi. Hitung Kak Puspa. 1, 2, 3. Dah. Oke. Terima kasih teman-teman. Oh, rambut baru, makanya Kak Evan agak lama. Iya, itu dia. Teman-teman jangan lupa gabung lagi, join lagi di ibadah Gerakan Pemuda di bulan depan. Tanggalnya ntar kita kasih tahu ya. Pokoknya untuk semua yang udah hadir, yang ikut ibadah online pada malam hari ini, terima kasih. Buat Kak Meti, Cie, menang mulu. Yang menang emangnya ya? Iya, suara Kak. Kita tayangin lagi videonya. Nggak usah. Boleh ditayangin lagi videonya. Nggak usah. Nggak, sorry, baru gabung, saya baru banget nyampe. Baru pulang kerja ya Kak, ya udah nggak apa-apa. Hadiahnya nanti dikirim ya Kak, sama pengurus ya Kak. Makasih. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman, terima kasih. Kali ini. Apa? Kasih dulu buat ini. Mau jadi sponsor lagi?
buat ini, buat Kayak nggak ikhlas hadiah ya. sponsor. Haikal mau sponsor tuh katanya. Bilang mulu. Iya, makanya lu jangan Haikal nggak ikut ikhlas lagi nanti. Jadi selama ini Kak Haikal kumpulin hadiahnya terus buat disumbangin lagi. Disumbang lagi, kan dia udah 3 kali menang, disumbang lagi. Nggak mau rugi. Buat ini, buat sponsor. Ternyata. Oke. Makasih Kak Ivon. Masih sore, masih 8:30 kalau di Jadi sini. kalau di sini masih sore. Kasihan yang Baik belum. semuanya. Terima kasih Makasih banyak. Mbak. Dapat undang. Dadah. Dadah. Kasih Kak Nova. Ya, Makasih, Tuhan Mbak. sumber. Oh, makasih yang ada di ujung Indonesia. Ya, jaga Dadah. kesehatan Makasih, Kak semuanya. Ivon. Ivona, makasih ya, Kak. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya, Kak Makasih, Messi. Kak. Terima kasih, Kak Iko. Ada Arlin, Tante Kak Sandra. Eko. Tante Sandra, Regina, dadah. Terima kasih Eva, rambut baru ada Eva. Iko, Sandra, Regina cepet sembuh. Terima kasih Pendeta Terima kasih, Iko. Widianti, Haikal. Puspa, terima buat ketua kasih. Terima 3. kasih. Terima kasih Kak Kak Ivon. Regina, Lagi ya. Hans, Hans Jericho. Kalisa, Oh, terima Oke, kasih. pamit ya. Sama-sama Kak Pendeta Ivon. Gue dong. Oh iya Kak Gina. Maaf Gina, ya Kak kalau Gina. Buat jaringannya Regina tidak sama Arlin. tidak Cepat lancar. sembuh. Nggak mau Supaya bisa ngaku ke gereja. dong sakit. Iya, Eh, mana? Ya. Anku, Ah, Kamis persiapan nih. Udah si unmute itu Hah? persiapan lu nggak dateng. Persiapan justru gue dateng. Mau gabung lagi berikutnya cari. Oke, siap Kak Nova, nanti aku save nomornya. Kamis persiapan nih. Oke. Oke. Minggu lu datang Ih, juga. Kak Hana jadi apa? Floor director. Nah, Ana gantiin gue. Gantiin ibu Jadi PR. di PM. Ana gantiin gue. Ya enak aja, ajarin Iya, dulu. ntar gue di sampingnya. Ya adalah selama lu di samping gua. Ya, Tante Sandra, makasih Tante. Dadah. Dadah. Ini ya ponakannya Kakak lagi ikut Betty. ibadah tapi Oh terlambat. iya, ponakan ikut itu dong ya. ponakannya sekali-sekali ibadah. Hai Kak Fari. Iya, Hai Kak Fari. Repot, so kenal lo. Kak Nova Iya, udah aku tapi save nggak ini gitu. nomornya ya. Datangnya telat. Bye, gengs. Pak, makasih ya, Kak. Makasih, Iya. Kak Nova. Ikut lagi ya, Kak, nanti Kak kalau ada Iya. Iya. Ngos-ngosan juga Kak. Ngobrol-ngobrol santuy. Makasih, Kak Nova. Oke, dadah. 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 Sampai habis semua nih, sampai habis semua. Ya nggak akan habis nih kita bertiga di sini. Ini yang di Manado. Mau makan. Konsumsi dong, Lisa. Itu makan. Silakan. Ah, udah kelar. Iya. Stop record. Galak